Tapi ada ulama yang sempat menyebut, Nana mau tanya Abi betul atau enggak, bahwa tembok Cina pun sempat disebut di Al-Quran. Betul, itu ada pendapat. Ya. Viral beberapa hari ini telah ditemukan yang konon katanya adalah makam Nabi Zulkifli di tembok besar Cina. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata video-video ini adalah buatan AI, di mana foto-foto yang awalnya diam itu dibuat seperti bergerak. Jadi berhati-hatilah karena fitnah di akhir zaman itu sangat berbahaya. Ini adalah contoh berita tentang penemuan makam Nabi Zulkifli di tembok Cina. Dan di akhir video nanti akan ada juga penjelasan sejarah masuknya Islam di Cina. Tahun 2025 mencatat sebuah peristiwa mengguncang Cina bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara provinsi Hebei. Namun, saat proses penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan. Ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih." Utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah. Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab, Zulkifli. Video ini meledak dalam hitungan jam. Platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan, Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Tapi ada ulama yang sempat menyebut, Nana mau tanya Abi betul atau enggak, bahwa tembok Cina pun sempat disebut di Al-Quran. Betul, itu ada pendapat. Ya. Jadi Zulkarnain itu dianggap orang Cina karena dia dua tanduk itu orang Cina kan rambutnya ada yang terurai ke belakang. Dikepang. Itu ada yang berpendapat demikian bahwa itu jadi disebut dalam Al-Quran. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu dianggap itulah tembok Cina, tapi ini ulama berbeda pendapat. Tapi yang Abi ingin katakan bahwa Cina sudah dikenal jauh sebelum datangnya Islam karena peradabannya sudah menyebar melalui jalur sutra itu tadi. Umat Islam pertama yang menyebarkan agama Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah antara sahabat Nabi yang dijanji masuk syurga. Sebenarnya, beliau adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad kerana beliau adalah sepupu kepada ibu Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab. Beliau adalah seorang yang bertubuh rendah tetapi tegap, rambutnya lebat tapi hitam. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam pada tahun 17. Beliau adalah seorang anak yang sangat sayang pada ibunya, dan hari ini cikgu nak share dengan anda cerita mogok makan oleh ibu beliau. Ibu beliau bernama Hamina adalah seorang keturunan bangsawan Qiraisy yang pada masa itu sangat cantik dan anggun. Hamna menjadi sangat marah apabila diberitahu bahawa Sa'ad telah memeluk agama Islam. Oleh kerana itu, Hamna telah menggunakan rasa kesayangan Sa'ad kepadanya untuk mengadakan mogok makan supaya untuk memujuk Sa'ad tinggalkan agama Islam. Namun, Sa'ad lebih mencintai Allah dan memberitahu ibunda, "Wahai ibu, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa dan satu persatu nyawa meninggalkan ibu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya.
Jika tidak, itu juga pilihan ibu. Dengan melihat keteguhan saat cinta kepada agama Islam, akhirnya ibunya mengambil keputusan untuk menghentikan aksi mogok dan menerima kenyataan. Inilah sedikit sebanyak cerita dari cikgu mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas. Like, share, save video ni dan kalau boleh komen sedikit apa yang awak tahu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab cikgu pun tak tahu juga. Cuba komen. Nah, sekarang kita lagi berada di sebuah tempat yang dianggap sangat suci bagi Muslim Tiongkok. Bahkan juga dianggap sangat suci bagi Muslim yang ada di seluruh dunia. Yaitu makam dari sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar nggak mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas? Belum tahu dia orang mana. Orang Arab. Ya. Mungkin dia membantu menyebar agama Islam. Iya, di sini. Jadi ada beberapa versi mengenai sejarah penyebaran agama Islam di sana ini. Yep. Kamu tahu nggak? Saya tahu kan, saya dari Xi'an ya. Xi'an itu ibu kota dinasti Tang. Dan Yeah. pada dinasti Tang itu dinasti atau negara Tiongkok itu sangat terbuka Yeah. dan banyak perdagangan dengan negara Arab. Iya. Terus Persia. ya, Iya. terus ada pedagang Arab untuk perdagangan untuk Tiongkok. Iya. Pastilah ada komunikasi kebudayaan. Terus katanya pada dinasti Tang, kalau zaman yang lebih spesifik saya kurang tahu. Oke. Kalau masuk pasti pada dinasti Tang. Jadi menurut sumber yang saya baca, ada beberapa versi ya mengenai penyebaran agama Islam di China ini. Yep. Salah satunya menurut catatan resmi dari dinasti Tang. Jadi agama Islam itu masuk ke China pada tahun 651 yang dibawa oleh rombongan pedagang Arab pada saat itu yang diutus oleh pemimpin Khalifah Utsman bin Affan. Ya, itu versi pertamanya ya. Yep. Ya, kemudian setelah dibawa ke sini, kemudian tersebarlah ke seluruh penjuru yang ada di Tiongkok. Kemudian versi kedua itu menurut catatan dari seorang penulis Muslim Tiongkok yang bernama Liu Zhe. Ya, jadi berdasarkan penelitian dia, pengamatan dia, agama Islam itu pertama kali dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, pada tahun 615 atau 616 kalau nggak salah. Ya, dia itu pertama kalinya. Jadi dia sempat tinggal di Guangzhou selama beberapa tahun, kemudian kembali lagi ke Arab. Ya, kemudian 21 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 650, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali lagi ke Guangzhou dan membawa salinan Al-Quran. Ya, kemudian dia juga mengunjungi kaisar dinasti Tang pada saat itu yang bernama Tang. Ya, Tang Kaozong. Benar sekali. Dia juga membawa oleh-oleh buat kaisar dan diterima baik. Jadi sebagai duta besar kebudayaan ya. Ya, benar. Dan sejak saat itu juga Sa'ad bin Abi Waqqas diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam di Guangzhou dulu. Secara resmi ya. Ya, secara resmi di Guangzhou dulu. Awalnya di Guangzhou dulu. Kemudian perlahan-lahan menjemara ke seluruh Tiongkok. Yep. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi dari utara misalnya provinsi Shanxi, Qinghai, sampai provinsi Fujian, Guangdong di seluruh Tiongkok kayaknya ada komunitas atau orang Muslim. Ya, banyak. benar. Jadi berdasarkan maaf, dia berdasarkan informasi yang saya baca juga, totalnya ada 30 juta Muslim di Tiongkok. Dan jumlah masjid yang tersebar di seluruh Tiongkok jumlahnya sekitar 40.000 ya. 40.000 masjid. Sekarang kita sudah berada di dalam sini dan hari ini hari Jumat. Kita akan membawa kalian untuk melihat suasana sholat Jumatan di sini juga. Kayaknya bakal ramai sekali hari ini. Nah, tadi udah ada banyak yang pengen nanti sholat. Iya, tadi pas kita ketemu. ngomong ada Ya. beberapa yang sempat lewat juga Lewat. sebenarnya. Ya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Jadi kompleks ini besar sekali ya, luas sekali. Kita sudah berjalan kira-kira 200-300 meter. Jadi kompleksnya ini dikelilingi oleh taman yang sangat rindang sekali di sini. Jadi di sini selain ada makam dari sahabat Nabi, ada juga masjid di dalam sini. Ya, jadi ini salah satu tempat beribadah umat Islam
di Guangzhou. Kita coba masuk ke dalam ya. Dan di sini tertulis kalau makam dari sahabat Nabi ini sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 2013. Dan di sini juga dituliskan kalau total luas dari area makam dari sahabat Nabi ini seluas 2.200 meter persegi. Jadi lumayan luas. Kita coba masuk ke dalam. Jadi ini tempatnya umat muslim, salah satu tempat umat muslim melakukan kegiatan ibadah di Guangzhou sini. Di sini kita sudah bisa melihat sudah mulai banyak orang yang berkumpul di sini.你好，这里是广州先贤清真寺，广州总共有4座清真寺，光塔清真寺、先贤清真寺，还有小东营清真寺，还有豪汉清真寺，总共有4座清真寺，但是都是老寺，都是古寺，里面都有古建物，你们有机会的话都可以去转一下。这个寺呢，它的最大标志性就是古墓院，里面是圣人舅舅的坟，他当年来中国传教的时候就归进到此。然后那口井呢，冬暖夏凉，它也有1400多年的历史了，但是它一直都有水。像咱们老家打个井，几年都没水了哈，但是这口井呢，1400多年一直都还有水，而且平时就比如说像这种周5这个礼拜的时候，是不是全世界各地都会有人会来？对，因为广州它是个外贸之都嘛，就很多人都来这里来做生意，所以说呢，主门呢是属于我们穆斯林聚礼的日子。所以说呢，星期五中午，不管忙与不忙，都要来清真寺的，是这样。您大概知不知道这么长时间，比如说大概每天或者是每一次礼拜会有多少人过来？平时的话就比较少，它不像老家，就是喊了帮客，大家就走过去就很近。这里呢，平时因为都要上班，所以说平时的话人就比较少，稀稀拉拉几十个人或者甚至10几个人。但是在平时要是星期五就不一样了，最低的话1、2千，多的话就好几千上万，是这样子的。因为3年疫情还是受影响的，人数就没有这么多了。因为开始恢复了就好了。恢复的话还要一段时间，因为毕竟是有4座清真寺，它不是都来这1座清真寺的，所以说人也比较分散。但是呢，广州穆斯林呢大多数都是外来人口，像我们呢都是后来迁户到广州过来定居的。对，定居。那您是哪里的？我是河南的。河南的。我是陕西的。陕西离我们很近，都特别近。我们那边开车大概3、4个小时就到西安。因为西安，我就是西安人。因为西安的话，我住的离回民街特别近，我们经常去。里面大兴山。那个也是古寺。对，大的一座清真寺，大，然后还有银杏树。那您是回族吗？还是？我是回族，我老公一家是汉族入教的。哦。他是汉族穆斯林。包括他身份证现在虽然写的是汉族，但是他是汉族穆斯林。他爸爸妈妈还有他弟弟妹妹现在都信仰伊斯兰。包括他们找的对象也是要找穆斯林，也是穆斯林。因为我们穆斯林呢，我们这个宗教没有强迫，我们也不出去宣教，就是经过你自己的认知，你来参与来加入，因为强迫是没有这个必要的，是吧？信仰这个自由嘛。然后我老公一家他是加入的，像这个朋友也是汉族加入的。也是汉族的吧？汉族加入的。在我们志愿者队伍里面有很多都是汉族加入的。宗教也不是一个枷锁，也不是生活的枷锁，它只是生活的一种方式。你们有你们的方式，我们有我们的方式。就像我们也会有很多汉族朋友一样，我们也玩得很好。但是你尊重你，我尊重我，就这样。但是成为你的汉族朋友吗？没有关系啊。但是我们一起吃饭，肯定都是去回族餐厅。
对对。因为回族餐厅的话，大家都能吃，然后吧，我们大圆班里面有一个是回族，所以我们每次聚餐都在八一老爷，对，就是非常尊重啊，都是非常回族餐厅，和善。而且在我们河南呢，汉族人还是多的，但是呢，我们那边汉族人呢，都是跟我们去回族餐厅吃饭，都是去，都是互相尊重嘛，这样才能成为好朋友嘛。那我有一个问题啊，就是刚才你说你老公是汉族入教的嘛？汉族穆斯林啊，汉族穆斯林嘛。